Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita hadir di strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas. Nampun tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya nama Budi Suruyanto, selaku Widyaswara Ahli Utama pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Baik, dasar hukum terhadap penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas mempunyai dasar hukum yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2002 tersebut, dan Keputusan LAN Nomor 1-K-1-PDP-07-2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan Nomor 2-K-1-PDP-07-2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Bahwa learning journey dan status peserta tiada lain adalah status penugasan pegawai. Yang pertama adalah bagaimana pembelajaran mandiri, dan kedua yaitu e-learning yang terdiri sinkronus dan asinkronus, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan komitmen bersama. Diteruskan dengan pembelajaran klasikal tahap pertama, dan juga diteruskan dengan aktualisasi kepemimpinan pelayanan, serta pembelajaran klasikal tahap kedua. Pelaksanaan blended learning ada beberapa agenda, yaitu yang pertama kepemimpinan Pancasila dan bela negara, yang kedua kepemimpinan pelayanan, yang ketiga pengendalian pekerjaan, dan yang keempat yaitu aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Kemudian terhadap pembelajaran mandiri ditindaklanjuti dengan e-learning untuk sinkronus dan asinkronus, kemudian pembangunan komitmen bersama, diteruskan dengan pembelajaran klasikal tahap pertama, dan juga pembelajaran kelas atau stula, kemudian aktualisasi kepemimpinan pelayanan, diakhiri dengan pembelajaran klasikal tahap kedua. Untuk pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri, mulai mempelajari atau belajar mandiri, yaitu yang terlebih dahulu ada 3 IC, yaitu agenda 1, 2, dan 3, dan penugasan individu. Kemudian untuk e-learning juga diikuti dengan sinkronus dan asinkronus, di mana untuk mendalami atau pendalaman agenda, dan juga penugasan individu, dan juga penugasan kelompok. Selanjutnya, kita belajar pembangunan komitmen bersama, yang di dalamnya adalah identifikasi masalah atau tantangan dan komitmen. Berikutnya yaitu pembelajaran klasikal tahap pertama. Untuk selanjutnya terhadap pembelajaran klasikal tahap pertama, adanya laporan studi lapangan. Kemudian ada evaluasi akademik, yaitu rancangan aksi perubahan, di mana diteruskan dengan aktualisasi kepemimpinan pelayanan, yang di dalamnya adalah pelaksanaan aksi perubahan. Selanjutnya, bagaimana kita pembelajaran keahlian tahap kedua, yaitu mulai seminar aksi perubahan atas laporan mengembangkan potensi diri. Kita lanjutkan dengan skenario pembelajaran. Kenapa?
Di sini ada 3 komponen di mana pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan agenda pembelajaran, agenda dan bukan mengajarkan modul ajar. Di sini letaknya pembelajaran dilaksanakan dengan metode e-learning dan klasikal. Hal ini adalah merupakan pendalaman dan penajaman agenda dengan pendekatan problem based. Apa itu? Yaitu pendekatan kasus untuk mendalami agenda dengan mengoptimalkan implementasi modul ajar dalam agenda. Yang seterusnya, pada setiap tahapan pembelajaran merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Jadi pembelajaran mandiri yang harus disampaikan dengan baik. Kita ada pengendalian, yaitu bagaimana nih agenda pengendalian pekerjaan. Tentunya kita semuanya punya TUSI, tugas pokok fungsi, dan tugas-tugas masing-masing. Yang pertama adalah agenda ini membekali peserta dengan kemampuan mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan, kegiatan, dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu. Kemudian juga pengawasan dan juga pengendalian serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Masih ada juga, yaitu dalam rangka pemberian pemahaman agenda pengendalian pekerjaan, dilakukan overview yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengenalan terkait dengan pembelajaran agenda pengendalian pekerjaan terhadap mata pelatihan di dalam agenda pengendalian pekerjaan. Antara lain, yang pertama adalah bagaimana komunikasi dalam pelayanan publik dan perencanaan kegiatan pelayanan publik, juga bagaimana penyusunan RKA pelayanan publik, serta yang lebih penting adalah bagaimana pengendalian pelaksanaan kegiatan. Dan tidak kalah penting, ada yang namanya controlling atau manajemen pengawasan. Itu tidak cukup, tapi harus bagaimana punya kualitas, yaitu manajemen mutu. Nah, dari semuanya itu, bagaimana untuk pelayanan publik digital. Selanjutnya, kita mengenalkan namanya pembelajaran melalui e-learning. Bahwa pembelajaran melalui e-learning yaitu ada mata pelatihan yang terdiri dari komunikasi dalam pelayanan publik, kemudian perencanaan kegiatan pelayanan publik, kemudian penyusunan RKA pelayanan publik, kemudian pelayanan publik digital, kemudian manajemen mutu dan manajemen pengawasan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan. Ini disampaikan secara terintegrasi dan disampaikan dalam bentuk tugas individu dan kelompok, di mana metode penyampaiannya, outputnya di saat hari ke-1 atau hari pertama, yaitu sinkronis dan juga asinkronus. Dilanjutkan hari kedua, juga sinkronus dan asinkronus. Dan hari ketiga, yaitu sama asinkronus dan hari keempat sinkronus. Strategi pembelajaran klasikal. Apa saja nih strategi pembelajaran klasikal? Pertama ada overview, yang kedua ada diskusi, simulasi, dan studi kasus, dan yang ketiga ada diskusi dan wrap up. Untuk overview, peserta menyampaikan pendapat overview dalam bentuk gagasan, implementasi di dalam studi lapangan, dan aksi perubahan. Gimana nih kemarin waktu studi ke lapangan? Kemudian diimplementasikan dalam
studi lapangan dan aksi perubahan. Yang kedua, curah pendapat dan tanggapan dari peserta atau teman-teman lainnya. Itu hari pertama. Kemudian di dalam diskusi, simulasi, dan studi kasus yang berisi membahas suatu masalah. Masalahnya apa nih yang kita lihat? Kemudian bagaimana penerapannya? Kemudian bisa menerapkan dalam bentuk simulasi, yaitu peran aktor, kemudian aktor yang terlibat. Di sini mendiskusikan suatu studi, kasus, dan solusinya. Jadi dari hasil diskusi tentunya harus ada solusinya. Tadi yang ada ketiga yaitu diskusi dan wrap up. Apa itu? Melakukan wrap up hasil pembelajaran klasikal dan juga mengaitkan agenda 3 ini dengan studi lapangan dan aksi perubahan. Itu di hari keempat. Masih ada seterusnya. Bagaimana mendiskusikan atau diskusi materi agenda 3, diskusi simulasi antara lain yaitu membahas suatu implementasi salah satu mata pelatihan di satuan kerja. Dan hasil diskusi dituangkan dalam skenario simulasi. Serta setelah selesai simulasi dilakukan diskusi antar kelompok kembali. Dan juga yang kedua yaitu diskusi studi kasus. Tadi menemukan studi kasus. Apa yang dibahas? Yaitu pertama membahas suatu studi kasus yang ditugaskan kepada setiap kelompok. Yang kedua, hasil diskusi kelompok tadi dituangkan dan dipaparkan. Dan setelahnya adalah setelah selesai pemaparan dilakukan diskusi antar kelompok. Kemudian kita masih berlanjut yaitu pembelajaran melalui klasikal. Ada 2. Yang pertama adalah mata pelatihan, yang kedua adalah metode pembelajaran. Terhadap mata pelatihan terdiri dari hampir sama tadi, yaitu komunikasi dalam pelayanan publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik digital, manajemen mutu, manajemen pengawas, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Dari semuanya itu disampaikan juga secara terintegrasi dan blended serta dibahas sebagai materi diskusi. Diteruskan yaitu hari pertama metode pembelajaran yaitu curah pendapat, tanya jawab. Hari kedua diskusi lagi dan simulasi dan hari ketiga diskusi. Ke hari keempat diskusi dan curah pendapat. Dari semuanya ini tentunya bisa membawa kita bagaimana kita cara pembelajaran termasuk juga di dalam klasikal. Dan mudah-mudahan pengantar ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wal muwaffiq al-mithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.